soal yang lain? Ya. Jadi misalnya kalau ketika Kopi dia punya hutang 100 juta kreditnya, kemudian dia bayar tiap bulan atau tiap minggu, katakanlah 1 juta, selama 2 tahun misalnya, katakanlah sampai 50 juta, selesai Covid, hutang tetap 100 juta, nggak berubah. Jadi kalau begitu bila ada jalur khusus bisa, sehingga hutangnya tinggal 50 juta, harus begitu. Ya. Nah, itu sejak awal harus jelas sebenarnya ini pembayaran cicilan ini termasuk bayar hutang atau bunganya saja. Harus jelas. Ketika nggak jelas dan si pembayar dia menduga bayar hutangnya, kemudian ternyata bukan, dia bisa lewat jalur itu untuk mengurangi hutangnya. Sehingga harusnya selesai 50 juta, ya nggak apa-apa, boleh, dibolehkan. Ada masalah. Dan jadi seharusnya seperti itu. Dan dalam Islam seperti itu, ketika dibayar angsuran tiap bulan, ya tidak ada bunganya, harusnya berkurang. Ini memang sering terjadi seperti ini. Karena itu selaku orang tua, ketika memberikan anak itu harus jelas. Ya, harus jelas sebagai pinjaman ataukah hadiah atau apa begitu. Ketika jelas ini anak berikan sebagai orang tua, udah untuk antum ambil. Hibah misalnya, udah bikin tertulis dicatat sebagai hibah milik selamanya. Ketika sudah hibah nanti si pemberi meninggal, orang tuanya bukan lagi di warisan, sudah diberikan ketika masih hidup. Ketika diberikan pada anak-anaknya dan dia masih hidup, yang diberikan itu namanya hibah. Jadi nggak bisa dianggap sebagai harta warisan, nggak bisa dibagi lagi. Yang belum dibagi, yang masih dia tempati itu sebagai warisan. Jadi milik bersama. Ketika ada misalnya tidak ada kesepakatan, ada keributan, salah paham, harus dirembukan bersama sehingga jelas ya secara hukum. Ketika ada kesepakatan bersama, misalnya ini untuk siapa, karena nggak jelas, maka kesepakatan itu dibolehkan dengan jalan musolahah, dengan jalan suluh. Ketika tidak jelas, misalnya atas barang-barang atau tanah atau rumah yang belum jelas ini. Ya, ini sudah dibagi atau belum? Buat siapa? Nggak jelas. Itu bisa dirembukan. Ya, kalau masih diragukan. Nah, kalau sudah dibagikan ketika masih hidup, harta rumah yang didapati pun sudah dia bagikan, orang tua ini sudah dia jelaskan bagian anak paling bontot, maka bukan lagi warisan, nggak bisa dituntut. Kalau jelas, ya, itu perlu adanya kesepakatan, adanya saksi. Ketika nggak ada saksi, nggak ada catatan, tetap dalam keributan, saling mempertahankan kepentingannya, maka dengan jalan pengadilan, dengan jalan pengadilan. Kalau enggak dengan jalan kesepakatan bersama. Kalau nggak bisa juga ya panggil aparat atau ulama atau kiai untuk bisa diselesaikan. Itu solusinya. Nah, jadi pelajaran bahwa itu seringkali terjadi. Nah, selaku orang tua ketika memberikan anaknya harus jelas. Yang sampai terjadi ke salah pahaman dan nanti akan bingung jadinya. Itu masalah hal seperti itu. Bahkan harta suami istri harus jelas. Ya. Kalau nggak jelas akan menimbulkan keributan. Biasa apalagi kalau suami bekerja, istri kerja juga. Ini bagaimana? Kadang kan bagian istri atau gaji istri kan masuk ke pengeluaran juga. Ya, apalagi kalau kadang suaminya nggak punya uang. Uang dari mana? Untuk beli rokok dari uang istri juga begitu. Ini repot. Ya, harus jelas. Ketika istri bekerja, pertama dapat izin dari suami enggak? Ketika diizinkan, nah maka gaji istri, hak istri sepenuhnya. Si suami enggak boleh mengganggu gugat. Nah istri dan anak dari gaji suami, nafkahnya begitu. Boleh sejak awal si suami memberikan perjanjian. Saya izinkan kamu bekerja, tapi gaji separuh untuk dikeluarkan di keluarga. Enggak apa-apa ketika disepakati. Ketika nggak ada kesepakatan, maka semua yang dimiliki istri dari gajinya, keuntungannya itu milik istri ketika istrinya bekerja. Dan sering terjadi dan hampir rata-rata terjadi kalau usahanya itu dagang, ya dagang di pasar, dagang di rumah, dagang kaki lima, dagang apa saja atau punya toko dan warung, hampir sering terjadi atau rata-rata hampir dipastikan istrinya pun pasti membantu. Ya. Nah, kalau membantunya itu banyak, modal juga, ini juga, semua juga, ketika nggak dicatat, ya akan repot. Harus jelas. Ketika misalnya semuanya punya suami, ya tempatnya, nyewanya, gedungnya, modalnya punya suami,
Istri hanya membantu saja, harus jelas istri bagi berapa bantu bekerja di toko itu, harus jelas. Sehingga jelas istri punya bagian berapa. Kecuali istri sejak awal dia saya bantu nggak mengharapkan gaji apa-apa. Itu jelas dari awal, istri tidak mengharapkan apa-apa. Ya. Atau kalau nanti istrinya juga memberikan modal juga, berarti ada kerjasama di situ. Istri bagian lebih banyak lagi. Nanti humusnya berbeda juga. Ketika katakanlah modal bersama, berarti keuntungannya harus ada kesepakatan berapa keuntungannya bagi berapa, dan humusnya nggak bisa satu masing-masing. Ya, ketika si suami ambil keuntungan wajib humus bayar sendiri, si istri ambil keuntungannya bayar sendiri, bukan disatukan humusnya enggak. Ketika marjanya berbeda, nah si suami humusnya ke marja A, si istri ke marja B akan berbeda. Itu perlu diatur sedetail mungkin sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau salah paham nanti keuntungannya nggak jelas, bagian berapa. Ketika nanti terjadi sesuatu tambah repot lagi. Sedekahnya bagaimana, humusnya bagaimana. Nanti ketika meninggal ahli warisnya bagaimana, anaknya bagaimana. Nah anak biaya sekolah, kuliah dari mana? Harus jelas. Tuh kalau harta milik bersama atau usaha dan keuntungan bersama. Fikihnya harus jelas sehingga tidak sampai nanti bermasalah di dunia juga bermasalah di akhirat. Jadi fikih harus betul-betul dipahami dengan baik sehingga bisa sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala.